Sekarang mari kita bahas salah satu cara terstruktur untuk mengidentifikasi kation dan anion yang terdapat di dalam satu senyawa anorganik, ya. Analisis kualitatif ini didasarkan pada pengetahuan kita terhadap sifat kelarutan dari kation dan anion di dalam air, asam, dan basa. Nah, metode ini dibagi menjadi dua tahap. Ya. Tahap pertama itu adalah tahap untuk memperkecil kemungkinan ion-ion yang ada di dalam suatu sampel. Ya. Jadi pada tahap pertama ini kita melakukan uji kelarutan di dalam air, asam, dan basa. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan kation dan anion yang terdapat di dalam sampel. Karena kalau kita punya sampel, ya, ini adalah kemungkinan kation-kation yang ada di dalam sampel tersebut, ya, yang umumnya kita gunakan di laboratorium. Ya. Ini adalah daftar dari anion-anion yang mungkin ada di dalam sampel. Jadi untuk mengurangi kemungkinan kation dan anion yang ada di dalam sampel, kita melakukan uji kelarutan di dalam air, asam, dan basa. Setelah kita mengurangi kemungkinannya, ya, kita barangkali dapatkan kemungkinan ada 2 kation dan 2 anion. Untuk memastikan kation apa dan anion apa yang ada di dalam sampel, kita melakukan tahap kedua, ya, yang disebut dengan spot test. Ya. Jadi kita melakukan reaksi yang khas untuk kation dan anion tersebut. Nah, untuk melakukan metode analisis ini, ya, Anda harus menyiapkan 6 buah tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, Anda isi air. Pada tabung reaksi kedua, Anda isi H2SO4 3 molar. Pada tabung reaksi ketiga, Anda isi HCl 6 molar. Tabung reaksi berikutnya asam nitrat 6 molar. Tabung berikutnya amoniak 6 molar. Dan tabung berikut yang terakhir adalah NaOH 6 molar. Ya. Kemudian ke dalam masing-masing tabung Anda masukkan sedikit sampel yang akan Anda uji. Ya. Kemudian Anda amati apa yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Jika Anda amati tidak terjadi apa-apa, coba panaskan di atas api Bunsen. Ya. Apakah terjadi reaksi atau tidak? Ya. Lalu Anda catat pengamatannya. Ya. Dari hasil pengamatan Anda bisa menyimpulkan kira-kira ion-ion apa saja yang ada di dalam sampel tersebut. Untuk dapat menarik kesimpulan dari hasil pengamatan Anda harus memahami sifat-sifat kelarutan dari senyawa-senyawa anorganik di dalam air, di dalam asam, dan di dalam basa. Mari sekarang kita lihat satu-satu. Sifat kelarutan senyawa anorganik di dalam air. Ya. Jadi ada 7 aturan yang perlu Anda ingat untuk memprediksi apakah sebuah senyawa anorganik tersebut larut dalam air atau tidak. Ya. Yang pertama, semua senyawa ion alkali larut dalam air. Ya. Jadi garam-garam anorganik yang mengandung ion alkali pasti larut di dalam air. Ya. Ingat, semua. Aturan kedua, semua senyawa ion amonium
larut dalam air. Ya. Yang ketiga, semua senyawa yang mengandung anion nitrat, klorat, dan perklorat larut dalam air. Jadi barium nitrat, perak nitrat itu larut dalam air. Ya. Yang keempat, sebagian besar senyawa yang mengandung klorida, bromida, dan iodida larut, kecuali yang mengandung Ag+, Hg22+, dan Pb2+. Jadi ingat, sebagian besar. Ya. Kecualinya hanya 3. Jadi AgCl, Hg2Cl2, dan PbCl2 itu tidak larut dalam air. Aturan berikutnya, sebagian besar senyawa sulfat larut, kecuali kalsium sulfat dan perak sulfat yang sedikit larut. Jadi dalam praktikum kita anggap saja kalsium sulfat dan perak sulfat itu tidak larut. Ya. Apalagi yang tidak larut, yaitu barium sulfat, raksa sulfat, dan timbal sulfat. Ya. Yang berikutnya, sebagian besar senyawa hidroksida tidak larut, kecuali ya, hidroksida dari logam alkali dan barium hidroksida. Kalsium hidroksida sedikit larut dalam air. Jadi pada eksperimen kita anggap saja kalsium hidroksida itu tidak larut. Ya. Jadi yang larut cuma misalkan natrium hidroksida, kalium hidroksida. Itu semua yang pada golongan 1A larut. Pada golongan 2A hanya barium hidroksida yang larut. Ya. Aturan yang terakhir, semua senyawa-senyawa karbonat, fosfat, dan sulfida tidak larut, kecuali yang mengandung ion-ion alkali dan amonium. Ya, jadi hanya golongan 1A dan amonium dari karbonat, fosfat, dan sulfida yang larut. Ya. Jadi itu sifat kelarutan senyawa-senyawa anorganik di dalam air.